sahabat pedesaan sekalian, ke channel channel orang desa no uasa. Kali ini teman-teman tahu ini apa? Beras. Karung beras, berisi beras. Kita lihat di timeline dulu ya. Kita cek di timeline apa ya ini? Beras lagi mahal katanya beras. Beras lagi mahal. Katanya makanya itu. Bukan katanya, tapi bener. Beras Lagi langka, lagi langka. mahal. Naik, intinya harganya saat ini memang naik. Di Jepang itu sekarang lagi naik, harga beras itu naik. Terutama di kota-kota ini. Kalau apa? Ini segini 30 kilo misalnya. Harganya berapa biasanya? Normalnya mas? Normal berapa? Kalian pernah beli ini nggak? Oh belum pernah 30. Belum pernah. Belum pernah. Kemarin aku beli Kali ini. yang 5 kilo, tapi itu kan yang memfasilitasikan perusahaan. Oh iya. Kita beli di perusahaan. Nah, kan itu udah naik, udah kondisi udah naik. Udah kondisi udah naik itu 5 kilo itu 1.200. Berarti dikali aja. 30 kilo berapa? 1.200 Kali kali 6. 6. 7.200. Tuh. Nggak nyampe, iya, nggak nyampe 8.000. Itu. Sebelumnya 5.400. 30 kilo. 900 kan 5 kilo. Oh iya. Tapi itu beras lama kan. Beras lama sebelumnya. Jadi teman-teman sekedar informasi itu, jadi kalau di Jepang itu kan nanam padi itu cuma setahun sekali, bukan nanam beras. Yang tadi. Menanam beras jadi padi. Nanam padi. Oh, menanam padi jadi beras. Beras sudah jadi bubur. Nasi dulu. Oh, nasi jadi bubur. Sebelum menanam beras, udah. yang benar sebenarnya beras sudah jadi bubur. Iya. Karena udah melewati tahap jadi nasi. Akselerasi. Akselerasi langsung. Oke. Gimana? Jadi di Jepang itu kan nanam padi itu cuma setahun sekali. Jadi panennya cuma setahun sekali. Bukan nanam sekali. Sekarang lagi panen ini. Di koperasi Nggak tahu, depan. mungkin ada yang ini. Itu Koperasi seluruh depan. Jepang. Ya. Beda-beda deh mungkin. Kayaknya seluruh. Seluruh. Cuman kan ada yang Beda berapa cepet, hari, beda. ada yang ini. Mungkin yang rata-rata biasanya nanam itu bulan bulan 5 enggak kan? 4 bulan 5 kalau yang di daerah sini, yang di sini banyak 4 akhir 5 awal 3 itu bulan 4 nanam. bulan panen bener berarti. Itu nanam nanti panennya itu pas natsu bulan 7 akhir 8 awal itu biasanya. Karena sih ya mas Eko, udah diperhitungkan banget jadi biar nggak nabrak taifu katanya gitu. Atau perhitungannya. Suhu juga apalagi kan kalau memang pas kalau udah di sini mulai bulan 9 kan anginnya udah kenceng. Poin aja kadang bulan 8 juga angin udah mulai kenceng, banyak rob itu yang deket perusahaan itu. Sebelah sana itu ada roboh gak bisa panen. Mending kalau yang di Indonesia, kalau di tempat kita itu masih pakai tangan masih ini. Kalau di sini kadang udah nggak bisa ini, nggak pakai tangan, udah nggak bisa ya udah Pakai gagal panen. Jadi padinya ditanam 3 bulan, panen, Udah nanti tahun depan lagi. nganggur. Gitu. Nanti mana harus motong rumputnya kalau udah ini. udah gitu ada musuhnya ada monyet, saru. Nah, jadi apa yang membuat ini karung ini mahal? Sekarang kan beras naik. Naik. Oh tadi ngomong berasnya itu kan beras baru ini namanya Shinmai. Berarti ada beras, kalau di Jawa kan ada beras anyar, beras lawas gitu kan. Itu bedanya gimana? Maksudnya kok? Ya kalau Shinmai itu tahun itu panen Jual. dimakan tahun ini kan mulai panen sekarang ini. Ini mulai bulan ini berapa? Bulan 9 ya. Bulan 8 kemarin panen, mulai bulan 9 itu udah Mulai dijual. bisa makan Shinmai yang terbaru. Kalau yang udah panen sebelumnya itu udah bukan Shinmai lagi. Apa namanya? Furuimai. Komai Pak ya? Komai. Aku lupa ya ngomongnya apa. Yang tahu beras lama komen. Komen di bawah. Nah ini yang kayak gitu. Makanya dia tuh harganya jangan otomatis jadi lebih Murah. ya. Nah,
saat ini beras ini kan lagi naik nih harga beras. Baru. Nah yang tadinya harga yang baru mama sekarang kayak gini 8.000 9.000 aja, sekarang yang beras lama bisa sampai 10.000. Beras lama. Lama loh. Harga baru. Di atas harga baru. Di atas harga baru dulu. Padahal harga lama. Beras lama. Permainan itu. Nah Jangan-jangan itu, ada gula lagi. aku ada follow namanya Instagramnya petani muda Jepang. Nah itu dia tuh protes karena kenaikan beras itu yang banyak dapat untungnya bukan petani. Loh, bukan petani yang lewat untungnya. Harga naik. Karena sebelum petani belum panen, udah gosip nih harga beras naik. Nah yang pengepul beras itu yang punya beras lama dijual. Ngaruh tuh. Padahal bukan simai. Bukan simai. Oh. Nah, umpama panen tahun kemarin nih, Iya. seharusnya kan kalau otomatis ini panen tahun baru, harganya semakin turun. Yang tadinya 8.000 otomatis nanti kan karena udah beras lama, udah panen beras lamanya turun harganya 6.000. Nah sekarang karena harga beras naik dibilangin susah beras, jadi orang-orang nggak peduli mau beras lama beras baru, yang penting bisa beli beras. Nah mereka beli dengan harga gila-gilaan, beras yang lama juga dijual dengan harga mahal. Permainan. Sekarang Simai kemarin sampai tembus 12.000 lebih per 30 kilo. per 30 kilo. Dirupiahkan mas, dirupiahkan berapa mas? Dirupiahkan berapa? 30 kilo ya, kalau sekarang itu cara gampangnya 100 rupiah per yen ya, 1/100, 30 kalau 12.000 ya 1.200.000 gitu. 30 kilo teman-teman. 30 kilo itu beras sebelum kalau di sini namanya semai. Dibersihkan, diselip. Bukan di slab, udah selip. slab. Udah selip tapi dia apa? Masih ada kulit arinya. Tinggal di blower. Apa tau di Indonesia apa? Blower. Selip ya. Ya slab, di slab. Di slab nih, gitu. Jadi masih ada kulit arinya itu loh yang masih coklat-coklat itu loh. Kulit kerasnya sih udah kebuka, tapi tinggal kulit yang kulit ari. Setipis kulit ari itu adalah Nah, lu ada ini juga nih di Jepang itu kan ada yang 80%, ada yang berapa persen gitu ya, tingkat kebersihannya nanti. Itu jadi kalau kita beli beras itu kan beras yang belum disemai itu nanti kita harus nyelip sendiri ke mesin yang otomatis. Nanti kita bisa milih itu ada tingkatan bersih, putih bersih itu. Nah, katanya yang putih bersih itu malah vitaminnya berkurang. Semakin putih semakin hilang vitaminnya karena Semakin putih semakin hilang. Nah, berarti ini vitaminnya banyak. Gitu, makanya hati-hati buat teman-teman semua yang di Jepang beli beras ini jangan khawatir ya. Khawatir sih saya nggak bisa jamin juga sih bisa di desa masih. Tapi kalau kita di desa sebenarnya memang ada kenaikan tapi tidak sampai stok masih ada, beras nggak ada juga. Jadi banyak. jangan panik jangan sampai beli yang dengan harga yang tidak wajar. Kalau di kota-kota kan banyak yang sampai udahlah berapapun yang penting ada beras. Soalnya sampai teman-temanku satu kampung tuh bener-bener nggak ada beras. Jadi seminggu tuh bener-bener cuma beli onigiri terus. Panik buying. Apa itu? Ya, kalau nggak diakalin, ini kan karbohidrat sama ada kentang juga mungkin. Tapi kan orang Indonesia, kentang 2 kilo nggak ada beras tetap belum makan. Berarti ini kelangkaan ini gara-gara apa? Nah, gagal panen. Aku yang pengen tanya tuh mas. Aku udah pernah 3 tahun di Jepang kan. Itu nggak pernah ada namanya beras naik yang kayak gitu mas, kayak kelangkaan beras. Nah, kok kenapa tahun ini kok bisa sampai kayak Jepang loh? Kok bisa sampai bahkan orang tua aku mas sampai kok bisa Jepang negara maju kok ada kayak permainan. Ini kan sebuah permainan mungkin ya mas. Karena kata Mas Eko tadi itu bilangnya kenaikan ini nggak menguntungkan para petani. Kalau emang itu gara-gara panen, bukan nggak menguntungkan ya. Maksudnya banyak yang bukan petani yang menerima keuntungan dari menerima hasilnya ini karena petani belum sempat panen udah dijual beras lama dulu.
Naze kita coba ya. Pakai L dong, naze. Naze kome busoku. Busuk apa? Busoku ini tidak cukup. Tarang. Namanya kome banare. Bacain mas. Anoni naze rewano kome. Ini apa namanya? Itu kok kita. Cikyu juan. Apa yang mana ini? Poinnya langsung mas Eko. Bentar ya baca dulu. Aku udah Kalau di Indonesia itu berarti sama kayak Jepang nggak setahun sekali gitu? Aku kan Enggak. orang Indonesia. Kalau di Indonesia bahkan tempatku bisa setahun kalau Tergantung daerahnya. Kalau daerah yang bagus kayak daerah lumbung padi kayak Kerawang, itu bisa setahun itu 2-3 kali. Karena itu kan irigasinya kan bagus. minimal 2 kali lah. Dua kali. Kalau di Jogja, daerah Jawa minimal 2 kali. daerah kada hujan kayak gitu kan ngandelin musim hujan kan setahun sekali. Di Indonesia kan luas kan dan apa ya karakter daerah masing-masing daerah beda-beda. Ada yang mengandalkan hujan, ada yang sudah irigasi. Tapi tetap impor. Karena Nah ini tanyakan bisa emang karena mayoritas orang makannya padi semua, lahan sawah sudah berkurang karena digerus perumahan, bisa jadi langka juga sebenarnya. bisa jadi juga Bukan langka ya. stok yang langka Kurang memenuhi. kurang memenuhi. dan juga kadang kalau di Indonesia itu ada juga kadang ada yang pabrik beras yang usaha di bidang beras itu dia kadang Nimbun. begitu harga murah tuh dia nggak mengeluarkan barang sampai beberapa bulan dulu nggak dikeluarkan, begitu harga naik baru dikeluarkan. Itu ya mungkin udah strategi marketingnya dia sih juga sih. Tapi Jepang tuh impor beras juga. Nggak tahu. Nggak tahu kayaknya ngimpor. Mungkin beberapa jenis doang gitu ya. mungkin kalau nggak impor kayaknya juga nggak cukup ya mungkin dari hasil Karena panen. sebagian besar barang-barang kayak gitu kan Jepang juga kan impor lah. Buah-buahan kan impor. Pisang contohnya maksud pisang tuh nggak ada yang Filipina. Pisang Filipina. Nanas. Myanmar juga Myanmar ada. Coba yang dari Indonesia apa? Yang di Jepang terkenal banget. Manusia. Barang impor yang dari Indonesia yang di Jepang tuh berarti akui kualitasnya apa? Udang termasuk. Terus aku tahu 2 yang diakui banget. Sampah plastik warna hitam. Itu Indonesia juara. Itu sama Triplek. Triplek itu juga Indonesia. Berarti kalau pulang Indonesia buat tidak. Balikin lagi. Baca-baca di internet tuh alasan kenapa Naik. kekurangan beras itu yang pertama ada faktor cuaca juga. Cuacanya agak tidak mendukung, makanya panennya sedikit. Terus kekurangan lahan juga menjadi faktor. Ya sama kayak di Indonesia. Sawahnya ada murah. Jadi Perumahan. pabrik juga sama. Terus faktor ini yang buat teman-teman yang mau ke Jepang ini. Penuaan para petani. Makanya Ayo. Jadi orang yang bertani berkurang gitu ya. Yuk, jawab pertanyaan hubungi di bawah ini. yang ada Ya teman-teman yang di Indonesia yang Di Indonesia pun mungkin minat menjadi petani itu agak kurang ya mungkin, walaupun generasi mudanya banyak tapi kan pada pengennya kok ke industri gitu kan. ayo Gen Z yang di Indonesia yang pengen bertani di Jepang bisa DM langsung ya Mas Eko. ini aku ada apa? Petani muda Jepang. Petani muda Jepang. Orang Jepang asli itu. Iya. Ini ada ini headset. Oh,
bagus buat channel ini ya Pak. Ini yang tak omong tadi apa dia protes karena yang apa yang merasakan dampaknya kenaikan harga beras banyak petani yang mendapat untung banyak malah itu tadi Para pelaku pengepul. pengepul ya yang masukin di supermarket itu ya. Ya nah dia kan semakin apa semakin membuat kegaduhan itu seolah-olah memang beras itu nggak ada. Jadi semua panik ada beras apapun yang penting dibeli. Nah, kesempatan dia jual beras-beras lama dengan harga tinggi. Padahal dulu kalau udah panen gini harganya Beras lama, menurun, kadang harga nggak ada yang beli juga. Iya. Kalau kita orang Indonesia mah beras lama penting sudah beras. masih enak. Yang penting nggak Tapi kutuan ya. kalau di Jepang malah gitu. Jadi kalau udah beras baru keluar itu kayak murah banget tuh, kadang nggak ada yang mau beli mas kalau Jepang yang bener-bener. Mereka kalau di desa ya. Desa bener-bener banget. Ini tuh masalahnya berulang misalnya tahun-tahun yang lalu apa pernah apa Baru kali ini yang paling Baru kali ini. Asli. Wah. Itu cerita tentang beras kali ini. Wah ini videonya nanti langsung tas ini. Ini harus cepat diupload. Kalau enggak ketinggalan momen. Kan Kita beras udah murah, kita baru kita ada upload beras mahal. Apalagi yang tadi. Ya mahal beras kira-kira udah selesai kita uploadin atau masih ada? Udah tahu lah alasan. Ya, sekarang Oke. kita satu persatu masih pesan soal beras. Maksudnya cara menyikapi gosip di Jepang yang beras lagi langka. Dari yang paling muda, Mas Didi. Ya tergantung kita tinggal di mananya ya. Kalau saya sendiri kan di tempat yang sekarang ini kan kelangkaan beras tidak berdampak yang sebagaimana bahkan stok masih ada dan syukurnya itu alhamdulillah kan dari pihak perusahaan juga menyediakan. Jadi dengan harga yang murah kalau dibandingkan dengan kita beli di supermarket ya. Untuk sekarang sih masih aman gitu dan pesan buat teman-teman yang di daerahnya yang sedang langka atau emang harga berasnya yang mahal ya kalau memang mungkin dari yang teman-teman dekatnya yang ada yang bisa membantu ngasih tahu harga beras yang murah bisa kirim atau gimana tapi dari dirinya sendiri pun ini sih maksudnya kalau emang harga beras itu yang sangat mahal sekali tahu cara cari penggantinya gitu loh misalkan dengan kentang dulu kalau memang benar-benar nggak ada gitu loh di supaya jadi ya semangat aja lah gitu untuk menghadapi ini ujian. Mohon bersabar ini ujian. tidak lama kok paling tidak lama mudah-mudahan nggak lama. Amin. Segera terselesaikan paling 2 tahun. 2 tahun makan kentang. Udah lama-lama kan bule juga pada makan kentang kan? Oke. Roti kentang, jagung. Ya dijagungi kita. Kacang nih. Apa kacang gitu? Oke, Udah cukup sih. Dari ya Ya kalau beras nggak iya sih nggak begitu kerasa kalau di aku pribadi dan mungkin di pedesaan ini gitu karena perusahaan dengan baik hati udah baik hati ya. apa Gajian naik ya, langsung di sini. Habis ini gajian naik ya. Nanti tanggal 25 tak makasih Mas. Ya itulah nggak begitu kerasa yang kerasa itu sebenarnya kalau kita ke thrift dan belanja terlalu banyak. Udah nggak ngerti sekarang. Ngeri. Banyak ini. Ada yang katanya David lah beli 6 biji harga 5.000. Bingung besokannya. Bentar kita bahas pandangan thrift di mata orang Jepang dan warga asing. Oke, nanti dibahas lagi. Apa sih perbedaannya? Jadi Part selanjutnya itu. selanjutnya dari Mas Eko. Kalau saya itu masa beras saya ikut orang Medan. Orang dia makan Beras bah, nggak ada beras makan gabah. Oh ya, Mas Wah. Anjir. Eko Sampean sendiri. Eko bahan pokoknya melati coy makan. So Disney. Kalau dari aku, ya mungkin aku juga tuh prihatin buat teman-teman yang di sana benar-benar nggak ada beras.
Kalau di sini alhamdulillah masih. Oh itu tadi sekian dari kita semua teman-teman. Kembali lagi di episode selanjutnya buat teman-teman pedesaan hanya. Salam pedesaan. Gimmicknya bagus, gimmicknya. Gimmicknya bagus tapi tai.